sequel ini kualitasnya menurun. Yes, jadi Enola Holmes 3 yang masih ngadaptasi series novel The Enola Holmes Mysteries bikinannya Nancy Springer akhirnya tayang sudah di Netflix, dan kualitasnya sebenarnya nggak jelek ya, tapi ini jelas penurunan kualitas jauh daripada film keduanya. Yang gue suka banget, film kedua Enola Holmes itu adalah peningkatan signifikan dari yang pertama. Itu asik banget, itu seru banget. Tapi yang ketiga ini kayak gampang banget dilupain. Review di luar juga bisa lu lihat, bisa lu bandingin, itu jauh banget ya dibandingin yang kedua. Simpelnya buat gue Enola Holmes 3 ini adalah film yang sangat Netflix, dalam arti enjoyable tapi forgettable. Lu tetap akan bisa menikmati ini, tapi begitu lu close halaman Netflixnya, mungkin udah lupa sama kebanyakan hal di film itu. Jadi di sini ceritanya si Enola akhirnya mau nikah sama pacarnya, Tewksbury ya, si anak bangsawan. Tapi di hari H dia dapat kabar dari Profesor Watson kalau kakaknya Sherlock Holmes itu diculik. Entah gimana ceritanya Sherlock bisa diculik ya, tapi intinya itu terjadi dan batal lah upacara pernikahannya si Enola. Apalagi nantinya ibu si Tewksbury itu juga diculik. Jadi bukannya nikah, Enola malah kudu menyelidiki kasus lagi. Di menit-menit pertamanya tuh gue masih ngerasa, wah ini Enola Holmes yang gue suka nih, dengan visual-visual unik yang dipakai untuk ngejelasin semua hal. Misal dia mau ngejelasin ini pernikahan lokasinya di sini di Malta gitu, ya udah nggak cuman ngeliatin peta biasa atau establishment shot pulau yang ala kadarnya itu enggak, tapi bener-bener dikasih pernak-pernik visual yang aneh yang tipikal Enola Holmes banget. Dan investigasi di awal juga seru, gue ngerasa ikut dilibatin di investigasi itu. Kesannya kayak penonton nih, gue ini adalah asisten dari Enola ngelakuin penyelidikan, gue diajak untuk ngikutin, oh yang dia cari itu sebenarnya apa sih, and then dia tuh nggak asal nyari sendiri, tapi ngejelasin ke kita, yang kita cari adalah A. Kenapa A? Karena A ini artinya adalah Z. Gue kayak asisten yang lagi diarahkan sama si Enola di proses investigasi itu. Kayak misalkan pada saat si ibunya Tewksbury itu diculik, mansionnya itu kebakaran. Di situ Enola nge-guide kita, nge-guide penonton buat mikir, oh ini kayaknya kebakarannya tuh emang disengaja, bukan sebatas karena mereka itu vandal atau pengen ngerusak rumah, tapi ada alasan dibalik kenapa si pelaku ngebakar rumahnya. Jadi ayo kita cari sebenarnya apa sih alasan dari si pelaku ngelakuin kebakaran. Nah itu kita bener-bener di-guide sama si Enola untuk ikut ngelakuin investigasi, yang akhirnya efektif untuk ngebikin penonton ngerasa penasaran, ini penyelidikan bakal mengarah kemana, siapa pelakunya, alasannya apa, trik apa yang dipakai, arti dari setiap petunjuk yang ditinggalin sama si pelaku, ditinggalin sama Sherlock itu sebenarnya apa. Apalagi di sini si sutradara Philip Barantini itu ngemas filmnya dengan fast pace. Pokoknya semua itu berjalan dengan cepat, nggak ada yang diulur-ulur. Bahkan sampai kadang di beberapa titik gue juga ngerasa kalau saking pengennya film ini kerasa cepat, editingnya jadi kacau. Nggak yang sampai terlalu mengganggu sih, cuman ya kelihatan aja kalau wah ini ada beberapa cutting yang lumayan kacau. Tapi overall dengan gaya itu Enola Holmes 3 jadi fun buat diikutin, nggak ngebosenin. Masalahnya adalah pada saat nanti udah mulai di-reveal sebenarnya dalang dibalik semua kejahatan ini siapa. Ini gue nggak spoiler ya, karena kalau misalkan lu ngelihat daftar case-nya, lu pasti tahu kalau sebenarnya ada campur tangan dari Profesor Moriarty. Begitu di-reveal kalau Moriarty itu berperan, ceritanya jadi kerasa flat. Misterinya nggak lagi misterius. Kesannya tuh ya, skrip film ini cuman kepikiran untuk nampilin misteri tentang siapa sih sebenarnya si pelaku. Begitu si pelaku ketahuan, dan itu dilakuinnya nggak di belakang ya, tapi di tengah-tengah, udah kayak nggak ada lagi stok misteri. Padahal sebenarnya identitas si pelaku harusnya itu hanya satu dari beberapa layer misteri. Di sini skripnya kayak cuman mampu ngebawa misterinya sampai ke revelation soal siapa pelakunya. Begitu si pelaku di reveal, lurus-lurus aja, nggak ada belokan-belokan yang menarik. Bukan berarti gue berharap wah harus ada twist yang gila, nggak harus ada twist. Sekali lagi kayak yang udah sering ngomong ya, di sebuah film itu nggak mesti ada twist. Tapi kalau perjalanan lu, apalagi kalau ini misteri ya, kerasa lurus-lurus aja, akhirnya jadi nggak terlalu menarik presentasinya. Di luar misteri ada banyak juga subtext yang dimasukin di sini. Beberapa itu lumayan relevan, termasuk soal kolonialisme, soal penjajahan. Cuman cara penyampaiannya itu sama sekali nggak ada taringnya. Film ini pengen ngomong bahwa kolonialism is bad, penjajahan itu buruk, tapi nggak tegas. Ya masih takut-takut, iya penjajahan itu buruk, tapi ya nggak semua penjajah tuh jahat ya. Nggak tegas ngomongnya. Padahal di sini si villain Moriarty itu udah punya poin yang oke banget. Dia sempet konfront Enola. Dia ngomong kalau ibu lu itu adalah seorang teroris. Dia ngeledakin kantor pos loh. Tapi lu masih fine-fine aja sama semua itu. Lu cuman memandang ibu lu sebagai orang yang liar, that's it. Sedangkan gua nih, Profesor Moriarty, gue nyolong dari orang-orang korup, tapi society memandang
memandang gue sebagai penjahat yang paling buruk dan gue sampai harus dipenjara. Itu poin yang benar, itu poin yang menarik, poin yang thought provoking. Ada dua sisi yang dikasih lihat, yaitu Moriarty yang dianggap sebagai seorang penjahat kejam, penjahat biadab, itu sebenarnya punya poin yang masuk akal. Sedangkan di satu sisi militer yang semestinya melindungi itu sebenarnya juga jahat. Tapi sekali lagi presentasi dari filmnya itu sama sekali nggak tegas. Si karakter brigadir yang ngewakilin pihak militer itu tetap dipotret sebagai orang yang nggak jahat-jahat amat. Padahal dia udah ngelakuin hal yang bener-bener buruk, nanti ada dijelasin, nggak akan gue spill di sini. Tapi tetap dia dipotret sebagai sosok yang nggak jahat-jahat amat. Dia hanya seorang nasionalis yang berjuang demi negara, demi ratu, tapi salah arah aja perjuangannya. Sedangkan si Moriarty yang secara tujuan itu memang pengen ngejatuhin orang-orang korup, tetap dipotret sebagai udah pokoknya ini yang paling jahat. Walaupun gue suka di sini penggambaran karakter Moriarty yang serem itu. Kenapa? Karena acting pemainnya aja. Si Sharon Duncan Brewster itu jago banget meranin sosok yang psycho, yang intimidatif, cerdas tapi agak-agak keblinger pola pikirnya. Gue suka banget mainnya dia. Castle lain juga bagus di sini. Helena Bonham Carter sebagai ibunya Enola dan Sherlock, walaupun cuman sebentar nongolnya tapi dia selalu nyuri perhatian. Millie Bobby Brown sebagai Enola Holmes, dia punya energi yang cukup kuat untuk ngebikin penonton nggak masalah ngikutin penyelidikan dia. Dan Henry Cavill buat gua adalah Sherlock yang keren. Ya Henry Cavill meranin apapun keren ya. Dia udah kayak diberkahi sama semesta dengan karisma tiada tanding. Jadi dia meranin apa aja tuh bisa keren, bisa karismatik. Mau itu Sherlock, mau itu meranin Superman, selalu karismatik. Terus di luar soal kolonialisme, film ini otomatis ya karena karakter utamanya adalah perempuan yang berusaha untuk lepas dari bayang-bayang seorang Sherlock Holmes yang jauh lebih tenar, pasti akan ada pesan empowering kayak di dua film pertama. Gue suka pesan empowering yang disampaikan di sini, yaitu bahwa mandiri itu bukan berarti lu harus sendiri. Buat yang lupa, nama Enola itu kan adalah dari kata alone yang dibalik. Karena si ibu pengen Enola itu tetap kuat walaupun sendiri. Nah di film ini yang coba digali adalah beda loh antara harus bisa sendiri sama lu harus sendiri. Itu mirip tapi beda. Untuk bisa jadi mandiri lo gak harus nantiasa sendiri kok. Lo gak harus kayak anti dengan hubungan romantis, anti dengan pernikahan, anti dengan orang-orang di sekitar lu. Enggak. Lu tetap boleh sesekali bergantung ke mereka. Lu tetap boleh hidup bersama seseorang. Cuman kalau ada situasi yang memaksa lu berjuang sendiri, lu juga harus bisa. Itu maksudnya mandiri. Tapi yang agak gue terganggu nih, dia pengen memotret karakter-karakter perempuannya itu sebagai sosok yang kuat. Si Enola, ibunya Enola, Moriarty, pokoknya mereka kuat, keren, otaknya cerdas, bisa berantem juga. Cuman pada saat lagi ada adegan action tuh, apalagi pas Enola sama Moriarty itu berantem, wah clumsy banget directingnya. Dia pengen nampilin ini dua perempuan yang kuat lagi berantem, tapi yang kelihatan justru kayak dua bocah lagi pukul-pukulan. Itu jadi berlawanan dengan apa yang mau disampaikan loh. Pengen bikin karakter perempuannya kelihatan kuat, tapi yang kejadian malah mereka kelihatan konyol. Itu salah sutradaranya sih, kurang jago mengemas adegan action. Tapi overall gue masih bisa enjoy sama Enola Holmes 3. Walaupun makin ke belakang kayak tadi gue bilang ya, misterinya jadi makin flat. Tapi ya masih fun lah, tipikal film Netflix yang akan bisa lu nikmati sepanjang nonton, tapi begitu kelar lu lupa. Kalau skor untuk Enola Holmes 3 ya 6,5 lah dari 10. Enjoyable but forgettable. Tapi silakan ditonton, ini masih worth your time kok, selama lu bisa ngeset ekspektasi lu dengan tepat. Udah niatin aja nonton film Netflix untuk seneng-seneng sambil temen makan, sambil temennya trika gitu misalkan. Oke, dan buat yang udah nonton, bagiin juga review kalian. Mungkin lu juga bisa nge-ranking versi lu dari Enola Holmes 1, 2, 3, rankingnya tuh kayak gimana. Boleh, silakan tuliskan di bawah ya. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.